kepada kemenangan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakub 5 ayat 16. Semua bertanggung jawab kepada kesalahan. Oleh sebab itu, firman Allah mengatakan dengan jelas pada kita bagaimana memperbaiki dan menyembuhkan kesalahan ini. Tak seorang pun bisa mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga ia tak pernah berdosa sama sekali. Tetapi adalah sangat penting untuk mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil terhadap kesalahan-kesalahan ini. Rasul Paulus membuat kesalahan yang menyedihkan. Meskipun ia berpikir bahwa ia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi pada waktu Roh Tuhan menyatakan masalahnya di hadapannya dalam terang yang benar, ia mengakui perbuatan-perbuatannya yang salah. Dan sesudah itu ia mengakui perbuatan-perbuatannya yang salah, dan sesudah itu ia mengakui belas kasihan Allah yang besar dalam mengampuni pelanggarannya. Anda juga bisa saja telah melakukan kesalahan dengan berpikir bahwa Anda adalah besar. Tetapi, bila mana waktu menyatakan kesalahanmu, maka adalah kewajibanmu untuk merendahkan hatimu dan mengakui dosa-dosamu. Ini kalau alinea ini, ya tadi saya baca dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara Ren tadi, semua bertanggung jawab pada kesalahan. Ya, oleh sebab itu firman Allah mengatakan dengan jelas pada kita bagaimana memperbaiki dan menyembuhkan kesalahan ini. Ya, kesalahan ini pertanyaannya apakah terkait dengan kita salah mengartikan doktrin? Ya, karena saya terus terang aja, saya nggak ngerti itu Daniel Gio itu dia ngajarinnya apa ya. Mungkin karena saya jarang terlibat dalam seperti Rain adik saya, jadi mereka agak segan untuk ngomong sama saya. Lebih sering kepada Rain. Ya, mereka seingat saya mereka itu punya doktrin kan 2026. Ya, terus tadi pertanyaannya Stella bagus tuh ya 2026. Tapi saya ingat si bapak saya waktu itu pernah bilang, ya kalau dia meleset tahunnya, ya bukan berarti itu perhitungannya salah. Ya, tapi itulah bagaimanapun kalau dilihat dari tulisan ini, bisa jadi kesalahan ini adalah salah kita mengartikan doktrin, tapi kita harus sadar, ya kita harus mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil terhadap kita punya perbuatan yang salah tadi. Kalau saya melihatnya tulisan Nina White seperti itu, sehingga kita diwajibkan untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, ya maupun kesalahan-kesalahan yang sifatnya kalau saya baca dari tulisan ini, di sini tidak mungkin terkait dengan kesalahan yang akibat dari penurutan. Ya karena penurutan itu pasti kita setiap harinya jatuh bangun. Dan kita pasti setiap kesalahan yang kita lakukan dalam penurutan itu, selalu kita akui bahwa itu salah. Dan kita berniat untuk memperbaikinya. Ya, tetapi bila mana waktu menyatakan kesalahanmu, maka kita punya kewajiban di sini dikatakan untuk merendahkan hati dan mengakui dosa-dosamu. Ya, ini saya ambil ayat ini buat diri saya pribadi. Setiap kali saya jatuh dalam pelanggaran penurutan saya, maka saya harus akui dengan kerendahan hati dan kita harus akui kesalahan-kesalahan itu. Karena saya pernah baca di dalam tulisan yang lain, kalau kesalahan itu sudah tidak kita rasakan lagi, maka roh akan pelan-pelan meninggalkan kita. Ya, dan juga saya pernah baca dari tulisan-tulisan postingannya Stella, Veno dengan Tante Siana. Ya, Tuhan itu luar biasa, dia tidak pernah memaksakan ya untuk kita menurut semua firman-Nya. Tetapi kalau kesalahan itu kita perbuat terus-menerus, maka dia akan meninggalkan kita, yaitu rohnya. Ya, roh itu yang akan terus menuntun kita, selalu kita ingat terhadap semua kesalahan kita, dan kita wajib merendahkan hati untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya, mungkin nanti bisa dikoreksi yang terkait dengan kesalahan di sini dan mempertimbangkan tindakan apa yang harus kita ambil apabila kita membuat kesalahan itu.
yang tadi saya ilustrasikan seperti contohnya orang-orang yang memang berseberangan dari kita itu kan memang berseberangannya karena pandangan doktrinnya yang berbeda. Ya, saya juga nggak tahu kalau misalnya dia bilang ada 12.000 di sini, 12.000 di suku itu, asumsinya mereka dari 12.000, katakanlah 12.000 kelompok Davidian yang ini, 12.000 kelompok Davidian yang itu, lalu menciptakan 144.000. Ya, saya nggak juga mengerti ya. Tapi kan kalau nggak salah, kita ini kan sekelompok kecil jumlahnya juga sedikit. Sementara 144.000 itu ada juga muncul dari kelompok-kelompok seperti kita yang sampai hari ini kita belum pernah tahu ada di mana mereka. Karena kalau tidak ada kelompok-kelompok yang lain, hanya kelompok kita yang kecil, kok kelihatannya 144 ribunya itu sangat jauh dari sisi jumlah. Ya, itu mungkin yang saya bisa lihat kesalahan-kesalahan dalam kita membuat doktrin itu harus cepat kita pertimbangkan sebagai tindakan yang salah dan harus cepat kita akui kalau kita salah. Dan cepat merendahkan hati kita dan akui dosa-dosa kita. Ya, kebetulan saya ada di grup yang ini, jadi saya tidak menciptakan doktrin apapun dan saya juga tidak sekuat adik saya membaca terus. Saya jarang baca memang. Jadi saya tidak dalam posisi menggali lalu menciptakan sesuatu interpretasi yang agak bertentangan dengan apa yang sudah kita percayai. Saya lanjutkan. Apapun sifat dosa Anda harus akui. Jikalau kesalahan itu hanya terhadap Allah, akuilah hanya kepadanya. Jikalau Anda telah bersalah kepada atau menyerang orang lain, akuilah kepada mereka dan berkat-berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Dengan cara ini Anda mati terhadap waktu itu kalau tidak salah Saudara Ren ada membuat tulisan ya. Seorang Kristen itu bukan sekedar beribadah di hari Sabtu, tapi dia harus mengamalkannya kekristenannya itu setiap hari, setiap waktu. Ya, di sini saya melihat bacaan ini, lalu saya lihat di sini kalau kita punya kesalahan terhadap Tuhan Allah, kita harus akui hanya kepadanya. Lalu kita berdoa minta ampun kepada Tuhan bahwa kita ada sedikit meragukan apa yang sudah disampaikan beliau pada kita. Kalau kita ada bersalah terhadap orang lain, maka juga di sini kita diminta untuk akuilah kepada mereka kesalahan kita dan meminta maaf kepada mereka. Maka berkat-berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Nah, ini hal-hal yang sangat sulit kalau kita ada kesalahan dengan orang lain. Biasanya kita penuh dengan marah, dendam, dan seterusnya. Ya, dan di sini ayat yang sangat menyejukkan hati adalah dengan cara ini Anda mati terhadap diri sendiri dan Kristus terbentuk di dalammu. Ya, di sini lalu saya berpikir kekristenan itu memang harus terlihat dari kelakuan kita, karakter yang ada tercermin di dalam pribadi kita. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita punya mulut keluarnya amarah, maka kadang-kadang orang melihat kita ini apakah orang Kristen atau bukan. Dia umat Allah atau bukan. Nah, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, marilah kita menjaga kekristenan kita, seperti yang Saudara Rin pernah posting tersebut, yaitu kekristenan itu bukan sekedar upacara di hari Sabtu atau di hari Sabat, tapi hari lainnya kita seperti biasa gitu. Tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga tabiat kita, tidak menjaga makanan kita, dan seterusnya. Bila mana di bawah pencobaan setan, manusia jatuh ke dalam kesalahan, dan perkataan dan tingkah laku mereka tidak seperti Kristus, mungkin mereka tidak menyadari keadaan mereka. Oleh karena dosa adalah bersifat menipu dan cenderung mematikan persepsi moral. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Setan itu datang ke pribadi kita, maka kita jatuh dalam segala kesalahan dan masing-masing kesalahan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain itu berbeda. Ya, itu yang tadi saya sampaikan.
Oleh karena dosa adalah bersifat menipu dan cenderung mematikan persepsi moral. Ya, karena dosa itu bersifat menipu, kadang-kadang kita sendiri mengatakan itu nggak salah. Ya, karena kita sudah tidak lagi bisa berpikir mana moral yang benar, mana moral yang tidak. Tetapi melalui pemeriksaan diri sendiri, penyelidikan Alkitab, dan berdoa dengan rendah hati, oleh pertolongan Roh Kudus, akan sanggup melihat kesalahan mereka. Kemudian jika mereka mengakui dosa-dosa mereka dan berbalik daripadanya, maka penggoda itu tidak lagi tampak kepada mereka sebagai malaikat terang, tetapi sebagai penipu. Ya, di sini ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, apabila kita melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri dan berdoa dengan rendah hati, ya, karena berdoa dengan rendah hati ini tulisannya seperti itu, tapi prakteknya sangat sulit. Ya, kita untuk rendah hati itu ya tidak mudah ya. Mungkin kita semua di sini semua berbicaranya harus rendah hati, tapi dalam prakteknya kan masing-masing kita bergumul. Ya, tetapi di sini ada pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu apabila tanpa Dia, ya kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan rendah hati. Ya, sehingga kita bisa mengakui dosa-dosa mereka dan berbalik daripadanya. Maka kita akan bisa melihat bahwa penggoda itu sudah bukan lagi malaikat terang, tetapi sebagai seorang penipu. Mereka yang menerima teguran dan perbaikan bagaikan yang datang dari Allah, dan dengan demikian menyanggupkan mereka untuk melihat dan memperbaiki kesalahan. Mereka sedang memperbaiki pelajaran berharga dari kesalahan itu. Kekalahan mereka telah dibalikan menjadi kemenangan. Mereka berdiri tidak mengandalkan kekuatan mereka, tapi mengandalkan kasih sayang yang dipadukan dengan kerendahan hati dan diatur oleh peraturan-peraturan firman Allah. Mereka berjalan tidak tersandung, tetapi aman di jalan mana surga bersinar. Inilah hidup yang kekal, tanggal 21 Agustus, halaman 238. Ini ya, saudara-saudara, kalau saya lihat banyak saudara-saudara kita itu memposting di grup Nubuatan Berbicara. Mereka mengambilnya dari buku ini. Ya, ini buku ini luar biasa. Inilah hidup yang kekal. Setiap kali kita membaca tulisan di Inilah Hidup yang Kekal, itu semakin terlihat bahwa kita punya moral, itu belum bisa memenuhi apa yang ada di dalam tulisan. Ya, kalau saya pribadi, setiap kali saya baca tulisan postingan dari Stella, Veno, Tante Siana, apalagi kalau diambil dari tulisan Inilah Hidup yang Kekal, waduh, pusing langsung. Ya, karena memang teguran-tegurannya, lalu di situ tulisan-tulisannya itu betul-betul membuat perenungan kita. Ya, karakter kita sudah sampai mana, seperti yang disampaikan Saudara Alien tadi, apakah minggu yang lalu kita sudah lebih baik penurutannya, apakah minggu ini kita sudah ada keinginan, lalu nanti tercermin setelah sahabat depan kita melihat ke belakang, apakah kita sudah berubah atau kita masih sama-sama aja. Yang kedua, aman dalam setiap angin ribut. Pengharapan telah ditetapkan di hadapan kita, bahkan pengharapan kehidupan kekal. Tidak ada yang akan memuaskan menebus kita selain memberikan berkat-berkat itu pada kita. Tapi adalah tugas kita untuk berpegang pada pengharapan ini oleh iman kepadanya yang telah menjanjikannya. Kita bisa berharap akan menderita, karena mereka yang mengambil bagian dalam penderitaannya lah yang akan mempunyai bagian bersamanya dalam kemuliaannya. Kita memperoleh surga bukan karena jasa-jasa kita, tetapi melalui jasa-jasa Kristus Yesus. Biarlah pengharapanmu bukan berpusat pada dirimu sendiri, tetapi dalam Dia yang menundukkan dirinya. Bicarakanlah pengharapan yang berbahagia dan penampilan yang mulia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Benar bahwa kita kena kepada malapetaka moral yang besar. Benar bahwa kita dalam bahaya kebejatan. Tapi bahaya ini akan mengancam kita hanya kalau kita percaya kepada diri sendiri dan melihat tidak lebih dari usaha-usaha kemanusiaan kita. Berbuat seperti ini akan membuat kapal iman kita karam. Ya, luar biasa nih ya, tetapi bahaya ini akan mengancam kita kalau kita percaya kepada diri sendiri dan melihat tidak lebih dari usaha-usaha kemanusiaan kita.
Jadi seperti yang sudah kita baca berulang-ulang, ya kita itu benar-benar harus rendah hati, penyangkalan diri, dan menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan. Ya memang saya juga kadang-kadang lagi mikir penyerahan diri kepada Tuhan itu bentuknya seperti apa. Setelah kita berdoa, Tuhan, saya serahkan seluruh jiwa raga saya hanya kepada kehendak-Mu. Lalu kita diam, terus gimana gitu, terus tiba-tiba ada perubahan atau apa, itu saya masih belum tahu. Seperti apa sih bentuknya penyerahan kita, seperti yang selalu saya baca dalam tulisan-tulisan kita kan hendaknya melakukan penyangkalan diri, rendah hati, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu bentuknya seperti apa? Ya kalau kita lihat dari cerita-cerita sejarah, seperti apa yang sudah terjadi pada Daud, lalu siapa itu, Daniel, dan seterusnya, ya itu terlihat dalam sejarah, tapi dalam bentuk mereka pada saat penyerahan dirinya, itu tidak terlihat secara detail gitu, seperti apa. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saudara Rin, karena kita sudah banyak yang namanya membaca, belajar terkait pembangunan moral, untuk penyerahan diri, penyangkalan diri, yaitu ya seperti apa yang kita harus lakukan supaya ada model yang bisa menjadi sebuah standar buat kita untuk kita patuhi. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti silakan kalau disempurnakan oleh yang lain. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Ya, saudara-saudara sekalian, ini saya sedikit menambahkan dari yang Victor sampaikan. Mungkin hari ini saya izin off dulu, karena nanti akan dilanjutkan oleh saudara Victor dan teman-teman yang lain untuk sampai tutup sahabat. Saya masih belum terlalu full ini bisa ikut. Saya cuma mau menambahkan sedikit tadi dari apa yang Victor sudah sampaikan luar biasa. Ya, bacaan ini sebenarnya bacaan ini melengkapi apa yang kita udah pelajari selama ini. Ya, yang kita pelajari minggu yang lalu, saudara ingat apa? Kita bicara tentang 40 hari kita, isinya adalah masa untuk introspeksi diri. Ya, nah di dalam bacaan yang pertama ini dari kekalahan kepada kemenangan, kita bisa lihat tadi di bawah bagaimana orang bisa berubah dari kekalahan menuju kepada kemenangan. Ya, bagaimana dia bisa berubah? Jawabannya adalah kalau kita lihat di sini apa? Jawabannya adalah karena dia mau melakukan introspeksi diri. Coba boleh digeser? Kita coba lihat di bawah. Ada memeriksa diri sendiri. Dela, boleh digeser? Ini Dela atau Ana ya? Nah, kita lihat itu. Kita baca paragraf yang bila mana di bawah pencobaan setan, manusia jatuh ke dalam kesalahan, dan perkataan dan tingkah laku mereka tidak seperti Kristus, mungkin mereka tidak menyadari keadaan mereka. Ya, oleh karena dosa adalah bersifat menipu dan cenderung mematikan persepsi moral. Tadi Victor sudah sangat menjelaskan luas. Ya, tapi di sini saya mau nambahkan bahwa kuncinya kita bisa tahu bahwa ini kan dia bilang sifatnya dosa itu adalah menipu. Nah, supaya kita bisa lepas dari tipuannya si dosa ini, caranya bagaimana? Disinilah yang menunjukkan dari kekalahan bisa menjadi kemenangan. Bagaimana itu? Yaitu melalui pemeriksaan diri sendiri. Makanya saya coba berikan huruf itu besar, ya. Melakukan pemeriksaan terhadap diri sendiri. Nah, kita baca lebih lanjut. Penyelidikan Alkitab dan berdoa dengan rendah hati. Tadi yang Victor udah luas juga. Dan oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus hanya mau datang kalau kita melakukan prosedurnya, yaitu apa? Memeriksa diri sendiri, bukan memeriksa orang lain. Kalau kita meriksa orang lain, roh siapa yang datang? Ya bukan Roh Kudus. Ya roh siapa? Ya roh lawan kita. Ya lawannya dari Roh Kudus. Tapi di sini dijelaskan bahwa bagaimana seseorang dari kekalahan bisa menjadi kemenangan, dan roh itu mau bantu apabila kita mau introspeksi diri. Ya,
Pelajaran 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari. 40 hari kita itu adalah isinya adalah apa? Introspeksi diri. Ya, perbedaan antara 40 hari dan 3,5 tahun jelas di dalam 40 hari lah rasul-rasul itu mengoreksi dirinya sendiri. Ya, murid-murid Yesus sangat terlihat jelas gagal di dalam 3,5 tahun. Mereka masih mencintai dirinya, masih ingin lebih unggul daripada teman-temannya yang lain. Ya, jadi jelas masalah 40 hari itu adalah masalah pemeriksaan diri. Dan pemeriksaan diri inilah yang membuat dari kekalahan menjadi kemenangan. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri dan mengevaluasi, kita baca terus dulu. Ya, oleh pertolongan Roh Kudus akan sanggup melihat kesalahan mereka tuh. Jadi kesalahan mereka itu hanya bisa dilihat oleh ada bantuan Roh Kudus. Kalau nggak ada, ya nggak bisa lihat. Kemudian jika mereka mengakui dosa-dosa mereka dan berbalik daripadanya. Nah, mengakui dan berbalik artinya ada pertobatan. Kita udah pelajari proses dari mulai sadar, rendah hati, ya, mengakui, menyesal, terus memohon ampun, baru ada pengampunan dosa. Maka penggoda itu tidak lagi tampak kepada mereka sebagai malaikat terang, tetapi sebagai penipu. Nah, kita bisa melihat seseorang yang datang ini penipu atau dia malaikat terang, itu setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri. Bukan pemeriksaan terhadap orang itu, tapi pemeriksaan terhadap diri kita. Artinya, kita perlu introspeksi diri sendiri. Kalau kita introspeksi diri sendiri, maka Roh Allah akan datang. Bukan kita memeriksa si orang yang datang bawa angin-angin pengajaran itu. Kalau kita mau memeriksa orang yang datang dengan membawa-bawa roh pengajaran itu Roh Allah nggak datang. Roh Allah datang kalau kamu mau introspeksi diri. Kalau kamu mau rendah hati, baru Roh Allah mau datang. Karena Roh Allah ini mau mentobatkan dirimu, bukan mau mentobatkan orang yang bawa angin. Itu nomor 2. Dirimu yang pertama yang kamu harus selamatkan. Kasihilah dirimu dahulu, baru kamu mengasihi sesama manusia. Itu yang bacaan yang bagian yang pertama. Nah, di bagian yang kedua, kita lihat di sini. Ya, itu yang ada tulisannya warna merah ya, kekalahan mereka telah dibalik menjadi kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, aman dari setiap angin ribut ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana caranya kita bisa aman dari setiap angin ribut? Di sini juga dikasih petunjuknya, yaitu apa? Dia bilang bahaya ini akan mengancam kita hanya kalau kita percaya kepada diri sendiri dan melihat tidak lebih dari usaha-usaha kemanusiaan kita. Jadi bahaya ini akan mengancam kalau kita percaya sama diri sendiri. Jadi caranya supaya kita aman dari setiap angin ribut, dari angin-angin yang datang, ya sekarang ini kan tadi kita bicara soal 12.000, 12.000 sedikit saya koreksi dari Victor, 12.000 itu mereka punya ajaran bukan bicara 12.000 dari suku ada di kelompok ini 12.000, 12.000, 12.000. Tidak. Ya, karena memang yang 12.000 itu kalau sesuai nubuatannya, itu memang 12.000 dari suku Dan, suku ini, dan semuanya nanti akan terkumpul 144.000. Sedangkan mereka itu mempunyai pengertian bukan 12.000 dari suku ini, tapi 1.000 dari 12 anak-anak bukan murid, 12 anak-anaknya Yakub, maka terbentuklah jadi 1.000 kali 12 dapatlah 12.000. Inilah yang sedang mereka kejar. Padahal kita punya nubuatan kita akan seperti Elia, ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang kita tahu bahwa dia mau belajar. Kita harus sampai di titik mengeluh, ya, berkeluh kesah seperti si Elia. Bagaimana kalau mereka bisa mendapatkan 12.000 itu bisa menggenapi keluhannya Elia? Kan tidak akan mungkin. Tidak ada satu tulisan yang saling bertabrakan. Artinya kalau ada tabrakan, itu pengertian kita yang salah. Seperti tadi Victor sudah sampaikan. Ya, kita kembali kepada apa yang kita baca. Di sini kita lihat, ya, aman dalam setiap angin ribut. Itu bagaimana caranya kita bisa aman? Caranya adalah jangan kita percaya sama diri sendiri. Dan jangan melihat
Segala sesuatu tuh dari usaha-usaha kita manusia biasa. Kita harus ingat seperti tadi John Terinate lagi. Victor Terinate sudah sampaikan bahwa kita disuruh berserah. Ya, kita mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Nah, tadi Victor sudah pertanyakan. Ini pertanyaan yang juga kemarin sempat didiskusikan dengan Stella waktu tutup sahabat. Seperti apa sih bentuknya penyerahan ini? Jujur, kita sudah diperlihatkan banyak nabi-nabi di masa lalu bagaimana mereka bisa menang karena mereka juga berserah kepada Tuhan. Ya, berserah itu seperti apa? Kenapa kok kita sulit untuk memahami berserah ini? Kenapa? Karena kita dari sejak lahir, kita tidak pernah ada malaikat yang datang ke dalam diri kita. Kepada kita tidak pernah ada mimpi yang datang kepada kita seperti kepada Daniel, kepada Ayub, kepada Musa. Itu Tuhan datang langsung, malaikat datang. Jadi dia bisa menyerahkan karena dia lihat itu lawannya. Lawan bicaranya dia lihat. Sedangkan kita tidak. Maka ini agak sedikit sulit. Ya bukan agak sedikit sulit, malah sulit sekali untuk kita bisa memahami yang namanya menyerahkan. Tapi dengan gulungan-gulungan kebenaran ini dibukakan, kita semakin hari semakin memahami seperti apa sih yang dituntut daripada kita. Salah satunya adalah bagaimana berserah kepada Tuhan. Salah satunya yang kita bisa baca dari cerita ini adalah jangan percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri sendiri itu apa? Maksudnya percaya kepada usaha-usaha kita. Ya tadi, contoh, Tuhan bicaranya 27, kita paksakan untuk ke 26. Nah, jadi ketika kita punya pengertian tidak cocok dengan yang demikian firman Tuhan, maka kita harus rela, kayak tadi yang di awal, rendah hati, meninggalkan apa yang kita sudah pegang. Ya, walaupun kita sudah dengan percaya yakin sekali angka 26 itu, tapi ketika golongan kebenaran terbuka, ya, diberitahukan bahwa angka 27 lah yang benar, yang akan Taurat dan kesaksian 2000 tahun lebih cepat, maka relalah kita, rendah hatilah kita untuk mau meninggalkan apa yang sudah kita percayai. Seberapa lamakah itu kita percayai, kita harus tinggalkan. Itu yang petunjuk Nyonya White sampaikan kepada kita. Kita sementara bisa memahami bagaimana berserah kepada Tuhan, bagaimana bergantung kepada Tuhan. Salah satunya adalah dalam hal kita mengerti apa yang Tuhan bukakan kepada kita. Jangan kita paksakan ketika kebenaran itu berbeda dengan pengertian yang kita punya, berbeda dengan apa yang gulungan-gulungan kebenaran bukakan. Kita sementara untuk memahami yang namanya berserah dan bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan adalah seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan kepada penjelasan Saudara Victor. Silakan yang lainnya bagaimana? Terima kasih. Mungkin Stella atau Veno atau Om Haryanto, Bung Romel, atau ada Tante Siana di sini kah? Yang lainnya Dela boleh juga, Mariana, Omeki. Angel, terima kasih ya. Aku ingat minggu lalu ya sama yang Kak Peki bilang berserah nih apa ya? Eh, aku nggak tahu bagaimana itu. Ini Angel jelasin ini. Iya iya. Eh, itulah yang disebut berserah. Kalau kebenaran yang sudah dibuka ke kita itu ya seperti itu. Kita jangan macam-macam lah. Jangan nambah-nambah ya. Hmm, Kalau udah demikian firman Tuhan, ya masa mau kita iya. rubah? Nah, itu namanya kita sudah pakai usaha-usaha kemanusiaan kita. Sudah Hmm, diri sendiri itu yang kita tonjolkan kan gitu. iya iya. Sementara yang mudah kita memahami dari yang berserah, bergantung kepada Tuhan, mungkin yang seperti itu. Lebih daripada itu pelan-pelan ya. Iya Saudara iya. Victor, Hmm, kita pelan-pelan kita ikuti dari gulungan. Karena kita jujur dari lahir belum pernah Tuhan bicara langsung sama kita. Lewat mimpi aja Tuhan nggak pernah bicara kok. Ya, bagaimana kita bisa jadi seorang Yusak? Bagaimana kita bisa menjadi seorang Gideon yang waktu Yusak menghancurkan tembok Yeriko itu 100% Yusak tidak berbuat apa-apa.
itu hanya dia tiup trompet, tembok itu hancur sendiri. Artinya diri sendirinya Yusak itu tidak kelihatan di sana. Ya. Nah, kita disuruh harus seperti itu. Mempercayakan 100% kepada Tuhan. Bagaimana? Kan Yusak itu pasukan. Pasti pakai senjata kalau mau menghancurkan. Pakai bom lah, pakai apa? Ya senjata lah. Tapi kenyataan waktu dia menghancurkan tembok Jericho, 100% dia tidak menggunakan semua peralatan militernya. Ya, artinya di situ itulah yang dijelaskan tentang bagaimana bergantung kepada Yesus. Nanti pada minggu ini, pada saat pelajaran Sabat ini nanti akan kita coba lihat bagaimana berserahnya yang dilakukan oleh Yusak dan Gideon. Oke, kira-kira mungkin demikian. Bung Romel mau nambahkan? Silakan. Ya, saya dulu saya punya pemikiran begini bahwa ini kebenaran, yang penting kita sudah tahu kebenaran, kita sudah menerima tayang setim, tetapi ternyata kerendahan hati saya pelajari, saya baca-baca itu ternyata kita tidak bisa mengandalkan bahwa kita mampu. Mungkin karena ya kita sudah terbiasa untuk melakukan sabat dan lain sebagainya. Ternyata kerendahan hati ini untuk mengampuni orang, kita terkadang dulu kita selalu berdoa begini. Kan di dalam itu kan kita suka mengampuni orang, biarlah. Tapi ternyata hati kita itu lain. Kalau kita dengan musuh kita itu kita memaafkan mereka, tetapi hati kita lain. Hati kita itu mudah-mudahan mereka ini bisa cepat kena tulah, kena pukul akibat kita berdoanya tidak tulus, tidak jujur. Rendah hati ya. Iya, di mulut ini kita ngomong Tuhan ampunilah mereka, tetapi di hati kita itu lain. Nah, itu. Jadi kita benar-benar berdoa memohon pengampunan bagi orang itu benar-benar dengan jujur, dengan menyadari sungguh bahwa Kristus yang tidak berdosa demi kita dia mati. Nah, mengampuni orang, mengampuni dosa dunia. Ya. Nah, kita ini bagaimana? Jadi kita harus mengampuni orang itu benar-benar dengan sepenuh hati, bukan karena ya supaya nanti sebentar saya memaafkan dia, nanti dia kena pukulan lah. Nah, kita tapi doa kita itu benar-benar harus mudah-mudahanlah Tuhan memberikan kesadaran kepada mereka supaya mereka bisa menyadari kesalahannya, lalu mereka bertobat, lalu mereka diampuni. Nah, dulu saya berpikir begini, kalau kita memaafkan mereka nanti besok-besok mereka akan cilaka. Nah, di situ kita senang. Ternyata itu doa saya itu tidak diterima. Saya menyadari bahwa ini doa ini tidak jujur ini. Nah, jadi kita memberikan pengampunan itu benar-benar dengan bukan karena supaya cari ini untuk Tuhan mengampuni kita dalam sekedar ya dia sudah mengampuni, tetapi hati kita ini sebenarnya ingin orang yang menyakiti kita itu celaka. Ya, begitu. Tetapi kita harus benar-benar kita mengampuni itu dengan penuh harapan supaya mereka itu bisa menyadari kesalahannya, lalu mereka bisa bertobat lalu diampuni. Kalau kita semua diselamatkan, betapa indahnya kita ketemu orang yang pernah menyakiti kita, orang yang ini kita ketemu di sana, wah luar biasa. Saya berpikir begini bahwa sudahlah saya harus hidup biarkanlah. Saya harus belajar untuk ikhlas, belajar untuk benar-benar merelakan saya itu direndahkanlah, mengampuni mereka dengan ikhlas. Saya kemarin dengan istri anak saya, kita harus berdoa juga memohon pengampunan bagi orang, bukan karena kita belajar begini saja, tetapi kita menyadari sungguh bahwa kasih Allah itu bagi kita semua. Begitu. Jadi kita juga harus memberikan melepaskan pengampunan itu bagi semua, tidak ada pandang bulu. Orang yang baik dengan kita, orang yang bersalah, yang membenci kita sekalipun, kita harus benar-benar melepaskan pengampunan dengan sepenuh hati. Dengan berharap, yang dimaksud dengan membiarkan, saya berpikir begitu sekarang, bahwa itu mungkin bentuk kerendahan hati dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu. Benar. Terima kasih Bung Romel. Memang benar itu Bung Romel. Apa yang Bung Romel sampaikan ini gambaran
bahwa ternyata setelah kita belajar lebih banyak dan kita belajar rendah hati, merenungkan dari apa yang kita baca, kita melihat bahwa ternyata 40 hari itu pembenahan kita untuk serupa dengan Yesus itu tidak sesederhana yang kita pikir. Termasuk bagaimana mengampuni orang lain, itu harus benar-benar ikhlas di dalam mulut dan tindakan. Jangan di mulut ngomongnya, ampunilah mereka Tuhan, tapi tindakan kita jujur aja, memang fakta itu. Kalau kita udah disakitkan sama orang, kita kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong balas dia. Biarlah Tuhan yang punya kuasa, balaslah dia, kan pasti kita berpikir begitu. Dan itu sebagai salah satu yang perlu kita koreksi. Kita harus serupa dengan Yesus, yaitu berikan pipi kiri, berikan pipi kanan. Kita sering sakit hati, tapi sakit hati kita harus kita kalahkan. Kita harus singkirkan diri kita. Itulah yang namanya mencintai diri, itu harus disangkal. Terima kasih Bung Romel tambahannya. Dan itu adalah PR kita di dalam 40 hari. Merubah moral kita menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi orang yang penuh keikhlasan, penuh panjang sabar, penuh maaf. Ya, oke? Terima kasih Bung Romel dan teman-teman yang lainnya. Silakan Victor lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari topik yang berikut terkait bagaimana penyerahan diri dari seorang Yusak dan Gideon. Ya, sehingga inspirasinya kita itu contoh dari sejarah bagaimana kehidupan mereka itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan yang artikel kedua